Hai semua, bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Miss Tiwi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal tentang himpunan. Jadi, apa sih itu himpunan? Nah, perhatikan gambar yang tertera. Jadi, gambar tersebut memperlihatkan beberapa buah-buahan. Jadi, ada banyak buah-buahan ya yang tersusun atau dijual di pasar atau di supermarket. Ada apel, ada jeruk, ada anggur dan banyak lagi macamnya kan buah-buahan tersebut. Dan mereka dikelompokkan ke dalam beberapa rak. Jadi pengelompokan tersebut disebut sebagai himpunan, ya. Nah, sekarang kenapa mereka itu bisa dikumpulkan menjadi satu rak? Apa sih yang membuat mereka itu bisa dikumpulkan dalam satu rak? Iya, karena mereka memiliki kesamaan. Misalnya ada apel merah, jadi sama-sama apel merah dikumpulkan. Sesama apel Fuji dikumpulkan. Sesama anggur warna hijau dikumpulkan, dan seterusnya. Nah, kesamaan yang dimaksud itu adalah semua objek yang dihimpun dalam kumpulan tersebut memiliki ciri-ciri yang jelas. Nah, permasalahan yang akan kita hadapi selanjutnya adalah apakah semua kumpulan itu merupakan suatu himpunan? Nah, apakah kumpulan-kumpulan seperti kumpulan makanan lezat, kumpulan hewan lucu, kumpulan tanaman hias yang nyaman dipandang, kumpulan wahana bermain yang menyenangkan merupakan sebuah himpunan juga? Jadi, dalam matematika, tidak semua kumpulan merupakan himpunan. Suatu kumpulan disebut himpunan apabila memenuhi syarat berikut, yakni himpunan jika syarat keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Nah, berdasarkan kriteria misalnya himpunan hewan-hewan yang lucu, maka itu tidak bisa dikatakan himpunan. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyamakan persepsi antara Miss Tiwi misalnya dengan kalian. Misalnya Miss Tiwi anggap, oh harimau tuh lucu loh, tapi bagi kalian harimau itu mungkin binatang yang menakutkan. Nah, seperti itu. Jadi, dalam matematika, himpunan itu merupakan kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas, di mana objek-objeknya disebut elemen atau anggota dari himpunan tersebut. Misalnya sekeranjang jeruk, nah kita bisa kumpulkan dengan himpunan atau kita bisa sebut sebagai himpunan. Lalu bagaimana dengan kumpulan orang-orang pintar? Apakah bisa dikatakan sebagai himpunan? Tinggalkan komentar kalian di komen di bawah ya. Nah, selanjutnya notasi dan cara penyajian himpunan. Jadi, dapat ditulis menggunakan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Selanjutnya, menulis himpunan juga dapat dilakukan dengan cara mendaftar. Bagaimana itu cara mendaftar? Kita lihat contohnya. A adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kita dapat tulis dengan A sama dengan kurung kurawal, kemudian nama hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Dapat kita tulis dengan B sama dengan bilangan asli kurang dari 5 apa saja? 1, 2, 3, dan 4. Jangan lupa tanda kurung kurawal. Nah, selanjutnya, ini. Jadi, ini adalah simbol elemen atau menyatakan suatu objek sebagai anggota dari suatu himpunan. Jadi, simbol ini disebut sebagai elemen. Nah, sedangkan simbol ini menyatakan bahwa jika objek tersebut bukan merupakan anggota dari himpunan yang dimaksud atau bukan elemen dari anggota dari himpunan yang dimaksud. Ya, contohnya himpunan bilangan genap antara 3 dan 11. Ya. Di antaranya 4, 6, 8, 10. Benar? Nah, 4 merupakan anggota dari
4, 6, 8, dan 10 kita bisa tulis sebagai 4 elemen kurung kurawal 4, 6, 8, 10. 5 bukan merupakan anggota dari 4, 6, 8, 10. Kita dapat tulis sebagai 4 bukan elemen dari 4, 6, 8, 10. Ya. Nah, selanjutnya, menulis himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, E adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita dapat menulisnya sebagai E sama dengan kurung kurawal, X, ya, X bilangan bulat positif kurang dari 4. Bagaimana cara membacanya? Dibaca E adalah himpunan semua X dengan syarat X bilangan bulat positif kurang dari 4. Oke. Contoh selanjutnya, F adalah himpunan bilangan genap antara 20 dan 30. Dapat kita tulis sebagai berikut. Bagaimana cara membacanya? F adalah himpunan semua X dengan syarat X bilangan genap antara 20 dan 30. Ya. Nah, contoh selanjutnya, K adalah himpunan bilangan asli kelipatan 5. Dapat ditulis sebagai berikut, dan cara bacanya adalah K adalah himpunan semua Y dengan syarat Y bilangan asli kelipatan 5. Kesamaan himpunan. Jadi dua himpunan atau lebih dikatakan sama jika setiap elemen yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Untuk melambangkan sebuah himpunan digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk anggotanya atau elemennya digunakan huruf kecil. Ingat, untuk melambangkan sebuah himpunan, kalian gunakan huruf kapital, namun untuk menuliskan anggotanya atau elemennya, kalian gunakan huruf kecil. Selanjutnya, urutan elemen yang ada pada himpunan tersebut tidak harus urut, dan tidak boleh ada elemen atau anggota himpunan yang ditulis lebih dari satu kali. Jadi nggak boleh double dia tulisnya. Oke, nah sekarang Miss Tiwi punya pertanyaan. Himpunan A dan B masing-masing adalah A sama dengan anggotanya H, A, S, I, M. Dan himpunan B dengan anggotanya H, I, S, A, M. Nah, Miss Tiwi mau tanya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang himpunan tersebut? Miss Tiwi mau kalian kalian jawabnya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Kalian ketik komentar kalian atau kalian ketik simpulan kalian tentang pertanyaan ini. Apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pertanyaannya Miss Tiwi ini? Nah, segitu tentang himpunan atau pengawalan materi tentang himpunan. Sampai jumpa di video selanjutnya masih tentang himpunan. Thank you for watching.